kifayah atau sholat jenazah. Sebelumnya, ada yang sudah tahu tentang fardu kifayah itu apa? Belum. Ya, di sini kita akan baca tentang fardu kifayah itu seperti apa. Yang akan dijelaskan oleh teman saya, Eliza. Dipersilakan. Pengertian fardu kifayah. Fardu kifayah adalah salah satu kategori kewajiban dalam Islam yang berarti bahwa kewajiban tersebut tidak harus dilaksanakan oleh setiap individu, tetapi cukup dilakukan oleh sebagian dari komunitas atau kelompok umat Islam. Jika sudah ada yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka yang lain terbebas dari tanggung jawab. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, seluruh anggota komunitas itu akan mendapatkan dosa. Selanjutnya, ada ciri-ciri fardu kifayah. Yang pertama, bersifat kolektif, yaitu kewajiban ini terkait dengan komunitas, bukan individu secara langsung. Yang kedua, bebas jika sudah terlaksana. Yang maksud jika ada sebagian orang yang melaksanakannya, maka kewajiban gugur bagi yang lainnya. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim yang telah meninggal dunia. Sholat jenazah termasuk ibadah fardu kifayah, cukup dilakukan oleh sebagian umat untuk menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Yang pertama, memohon ampun kepada Allah untuk jenazah. Yang kedua, memohon rahmat dan tempat yang baik bagi jenazah di akhirat. Yang ketiga, menunjukkan kepedulian umat Islam terhadap sesama. Nah, ciri-cirinya yang pertama, dilakukan tanpa ruku dan sujud, hanya berdiri tegak. Yang kedua, berisi doa untuk jenazah, bukan bacaan panjang seperti sholat fardu. Yang ketiga, memiliki 4 takbir dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Umayyah. Baik, seperti yang kita tahu di sini, fardu kifayah itu adalah sesuatu kegiatan atau hal yang dilakukan oleh hanya sebagai sekelompok orang. Jadi, kalau misalnya kegiatan fardu kifayah itu sudah ada yang sebagian yang melakukan, jadi yang lainnya udah nggak perlu ngelakuin lagi. Contoh fardu kifayah yang kita kenal itu adalah sholat jenazah. Jika di dalam suatu kampung itu ada yang meninggal, orang-orang di dalam kampung itu harus melakukan sholat jenazah. Jika tidak dilakukan sholat jenazah terhadap mayit tersebut, maka satu kampung itu berdosa. Nah, selanjutnya contoh fardu kifayah yang lain itu adalah azan atau iqamah di masjid. Jadi, setiap di dalam sebuah kampung itu, kalau ada masjid di dalamnya, kalau masuk waktu sholat, itu wajib melaksanakan azan atau iqamah. Jika tidak ada yang melaksanakan, nanti satu kampung itu berdosa. Kalau sudah ada yang melakukan itu, berarti satu kampung itu nggak ikut berdosa. Nah, di sini fardu kifayah yang akan kita bahas adalah tentang sholat jenazah. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Eliza, sholat jenazah. Sholat jenazah itu adalah sholat di mana kita mensolatkan atau mendoakan mayit yang sudah meninggal. Sebagaimana sudah kita ketahui di sini, syarat sholat jenazah adalah yang pastinya jenazahnya sudah dimandikan dan dikafani. Yang kedua, dilakukan oleh orang muslim. Yang ketiga, jenazah diletakkan menghadap kiblat. Dan yang keempat, pelaksana berniat untuk sholat jenazah. Nah, di sini ada 8 rukun sholat jenazah. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga 4 kali takbir, yang keempat mengangkat tangan pada saat takbir pertama, yang kelima membaca surah Al-Fatihah, yang keenam membaca sholawat Nabi, yang ketujuh berdoa untuk jenazah, yang kedelapan salam. Seperti yang kita tahu, sholat jenazah itu berbeda dengan sholat fardu yang kita lakukan pada setiap harinya. Kalau sholat fardu itu, dia ada terdiri dari takbiratul ihram, ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud dan salam. Nah, kalau sholat jenazah dia beda. Sholat jenazah dia itu hanya berdiri. Niat berdiri, 4 kali takbir, mengangkat tangan pada saat takbir pertama, membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, berdoa untuk jenazah dan salam. Nah, di sini sebelum sholat kita itu harus niat.
Adapun niat sholat jenazah untuk mayit laki-laki. Jadi tiap jenazah perempuan dan laki-laki itu niatnya berbeda. Kalau dia itu niat untuk jenazah mayit laki-laki, usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi yang bikin pembedaan di sini antara mayit laki-laki dan perempuan itu adalah hadal mayyiti untuk laki-laki. Kalau dia untuk yang mayit perempuannya, di sini masih sama, cuman bedanya di sini. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Tadi hada mayyiti, ini hadhil mayyitati. Nah, itu untuk niat. Selanjutnya bacaan sholat jenazah. Untuk dia takbir pertama ada takbiratul ihram, kita tuh membaca surah Al-Fatihah. Udah pasti teman-teman semua udah pada tahu kan surah Al-Fatihah. Begitu baca niat Allahu Akbar, takbir pertama kita baca surah Al-Fatihah. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, dilanjut sama takbir kedua Allahu Akbar. Kita membaca sholawat. Nah, di sini dijelaskan yang paling afdal adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selanjutnya ada dia takbir ketiga. Setelah selesai membaca sholawat Allahu Akbar, lanjut takbir ketiga. Di sini ada doa sholat jenazah takbir ketiga. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini untuk mayit laki-laki. Allahumma fir lahu. Kalau dia untuk mayit perempuan, dia diganti jadi Allahumma fir laha warhamha. Gitu. Setelah selesai takbir ketiga, lanjut ada takbir keempat, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau dia untuk mayit perempuan, Allahumma la tahrimna. Sama. Allahumma la tahrimna ajrahu. Selanjutnya siap takbir keempat, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah sholat jenazah dilakukan, adapun hikmah sholat jenazah yaitu memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara umat, mengingatkan umat Islam akan kematian dan kehidupan akhirat, mengajarkan tanggung jawab sosial dan solidaritas. Nah, ini dokumentasi dari pelaksanaan sholat jenazah. Nah, kita bisa lihat di sini. Sholatnya dilakukan berdiri tanpa ada ruku, sujud, dan dilakukan beramai-ramai karena ini termasuk fardu kifayah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nah teman-teman, kami di sini butuh partisipasinya. Kami di sini ingin mengadakan kuis. Bisa teman-teman lihat di sebelah ini ada amplop terdiri dari 5. Nah, jika teman-teman bisa menjawab pertanyaan tersebut, di sini kami kasih hadiah 1 pulpen bagi yang butuh pulpen. Ada apa nih? Maju. Masya Allah. Lagi. Ya kan Ada, aku jawab terus. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fardu kifayah dalam pelaksanaan sholat jenazah? Nah, tadi kan pengertian fardu kifayah apabila tidak ada sebagian orang yang mengerjakan, maka satu kampung akan mendapatkan dosa. Nah, jadi dalam pelaksanaan sholat jenazah, apabila tidak ada beberapa orang yang ikut serta dalam mengerjakan pengerjaan sholat jenazah, maka satu kampung tersebut akan mendapatkan dosa. Tapi jika ada sebagian orang yang ikut, misalnya menyolatkan, mengkafani, yang penting itulah, jadi perwakilan aja, maka satu kampung
tidak akan mendapatkan dosanya. Ya. Beri tepuk tangan guys. Thank you. Oke, selanjutnya. Oke. Di sini pertanyaannya, sebutkan tujuan utama dilaksanakannya sholat jenazah. Tujuan utama dilaksanakan sholat jenazah yaitu memohonkan ampunan kepada Allah untuk jenazah. Yang kedua itu memohonkan rahmat dan tempat yang baik bagi jenazah di akhirat. Yang ketiga itu menunjukkan kepedulian umat Islam terhadap sesama. Itu tadi 3 tujuan utama dilaksanakannya sholat jenazah. Ya, beri tepuk tangan kepada teman-teman. Pertanyaannya, apa rukun dalam pelaksanaan sholat jenazah? Yang pertama tadi niat, yang kedua berdiri pada waktu, yang ketiga 4 kali takbir. Yang takbir pertama itu baca al-fatihah, yang kedua itu ada sholawat nabi, yang takbir ketiga itu berdoa untuk jenazah, yang dan terakhir itu salam. Ya, beri tepuk tangan kepada teman-teman. Udah tak? Mengapa sholat jenazah tidak memiliki rukuk dan sujud seperti sholat fardu biasa? Karena sesuai dengan rukunnya itu nggak ada sujud dan rukuk. Yang kedua itu sesuai dengan tuntunan yang udah diajarkan Rasulullah. Terus mempermudah proses karena kan